Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Standar Audit 220, 300 dan Surat Penugasan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak dosen pengampu kami, Dava Putra Alvaro, SAK, CVIS, CEA, praktisi KAP BWP dan pemirsa BPK. Perkenalkan, nama saya Kalmin selaku moderator dari kelompok 2 dan teman-teman saya ada Milna dan Sri Rahyuningsi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke isi materi makalah kami. Saya persilakan saudara Milna untuk membacanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Milna. Di sini saya sebagai pemateri 1. Di sini saya akan membacakan isi PPT kami. Yang pertama yaitu mengapa standar audit itu penting. Standar audit memastikan konsistensi kualitas dan kredibilitas dalam setiap pemeriksaan laporan keuangan. Mereka melindungi kepentingan publik dan pemangku kepentingan dengan menetapkan ekspektasi profesional yang jelas. Yang pertama yaitu keandalan. Memastikan opini audit dapat dipercaya oleh semua pengguna laporan keuangan. Yang kedua, konsistensi. Audit dilakukan dengan prosedur seragam di berbagai organisasi dan wilayah. Yang ketiga, akuntabilitas. Auditor bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan mereka sesuai standar. Yang kedua yaitu kita membahas SA 220, pengendalian kualitas dalam audit. Standar audit 220 mengatur kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas yang harus diterapkan oleh auditor pada setiap penugasan audit laporan keuangan. Standar ini memastikan setiap audit dijalankan dengan standar profesional tertinggi dan independensi terjaga. Adapun poin-poinnya yaitu tanggung jawab kepemimpinan. Mitra utama audit bertanggung jawab atas kualitas penugasan secara keseluruhan. Yang kedua, penerimaan dan lanjutan klien. Penilaian kritis terhadap integritas, manajemen, dan resiko manajemen. Yang ketiga, keahlian dan independensi. Tim audit harus memiliki kompetensi teknis dan independensi yang memadai. Yang ketiga yaitu aspek kunci SA 220 yaitu kepemimpinan dan penerimaan klien. Tanggung jawab mitra utama. Mitra utama memastikan kebijakan pengendalian kualitas diterapkan, mengelola pembagian tugas, dan memberikan review yang kompeten atas pekerjaan audit sebelum penerbitan laporan. Penerimaan klien. Auditor harus mengevaluasi integritas manajemen, independensi dari klien, kapabilitas tim, dan resiko manajemen sebelum menerima atau melanjutkan penugasan audit. Penerimaan klien yang cermat mencegah keterlibatan dengan entitas beresiko tinggi dan melindungi reputasi firma audit. Yang keempat yaitu kita membahas SA 300, perencanaan audit laporan keuangan. Standar audit 300 mengatur prosedur perencanaan yang komprehensif untuk memastikan audit dirancang secara efektif dan efisien. Perencanaan yang baik adalah kunci untuk audit berkualitas tinggi yang mengidentifikasi risiko signifikan dengan akurat. Pemahaman bisnis. Adapun poin-poinnya yaitu pertama, pemahaman bisnis klien, mempelajari industri, operasi, lingkungan regulasi, dan struktur organisasi klien secara mendalam. Poin kedua yaitu identifikasi resiko, menganalisis resiko kesalahan material, penipuan, dan kelemahan pengendalian internal. Poin ketiga ataupun yang terakhir yaitu strategi audit, merancang pendekatan audit responsif terhadap risiko yang teridentifikasi dengan alokasi sumber daya tepat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Sri Rahyuningsi. Persilahkan.
Baik, perkenalkan saya Sri Rahayuningsi sebagai pemateri kedua. Selanjut saja, langkah-langkah penting dalam perencanaan audit SA 300. Penerimaan penugasan, konfirmasi penerimaan audit, dan komunikasi awal dengan manajemen dan audit komit untuk memahami ekspektasi. Yang kedua ada perencanaan awal, pertemuan tim audit untuk mendiskusikan strategi, risiko, potensial, dan pembagian tugas audit. Yang ketiga ada penilaian risiko awal. Evaluasi risiko kesalahan material melalui analisis industri, perubahan bisnis, dan transaksi signifikan. Ada juga yang keempat materiality dan threshold. Penetapan materiality keseluruhannya dan materiality untuk area-area yang spesifik berdasarkan benchmark yang relevan. Yang kelima ada memo perencanaan audit, dokumentasi komprehensif, strategi audit, risiko, prosedur yang direncanakan, dan alokasi sumber daya. Yang selanjutnya ada Surat Penugasan Audit atau SPA IAPI. Surat Penugasan Audit adalah dokumen formal yang mengkomunikasikan syarat-syarat manajemen audit antara editor independen dan klien. SPA IAPI. IAPI mencakup standar profesional, tanggung jawab, batasan, dan ketentuan lainnya. Fungsi SPA menetapkan ekspektasi, menghindari kesalahpahaman, dan mendokumentasikan perjanjian manajemen. Ada juga standar IAPI. SPA disusun mengikuti standar profesional akuntan publik Indonesia dan standar audit internasional. Penandatanganan ditandatangani oleh wakil klien yang berwenang dan mitra audit sebelum audit dimulai. Ada juga elemen kunci dalam surat penugasan audit, informasi identitas, nama auditor dan klien, periode audit laporan keuangan, dan tanggal penandatanganan. Tujuan dan lingkup audit. Opini wajar, laporan keuangan, standar audit yang diterapkan, dan keyakinan terbatas bukan jaminan. Tanggung jawab manajemen, penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal, pencatatan transaksi lengkap, dan komunikasi informasi material. Ada juga tanggung jawab auditor. Auditor sesuai dengan SAU, evaluasi risiko material, prosedur audit responsif, dan pemberian opini profesional. Ada juga ketentuan pembayaran dan biaya, fee audit, estimasi jam kerja, penagihan, dan syarat pembayaran yang disepakati bersama. Selanjutnya ada pernyataan independensi auditor versi IAPI. Formulir pernyataan independensi adalah dokumen wajib yang menegaskan bahwa auditor independen telah memenuhi semua persyaratan independensi dan tidak memiliki hubungan yang sama yang dapat mempromika objektivitas audit. Yang pertama, pernyataan tidak ada hubungan finansial. Auditor menegaskan tidak memiliki kepentingan finansial langsung atau tidak langsung dalam klien audit. Yang kedua, tidak ada hubungan kekeluargaan. Tidak ada anggota tim audit yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan manajemen atau dewan komisaris. Yang ketiga, tidak ada layanan non-audit. Auditor tidak memberikan layanan yang mengganggu kemampuan menyatakan opini independen atas laporan keuangan. Yang terakhir, komitmen independensi. Mitra audit dan staf mendandatangani pernyataan independensi sebelum audit dimulai dan secara berkala. Yang berikutnya, pentingnya independensi auditor dan implikasinya. Mengapa independensi kritis? Independensi adalah fondasi kredibilitas audit. Tanpa independensi, opini auditor tidak dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan dan investor. Ada juga implikasi pelanggaran. Pelanggaran independensi dapat mengakibatkan sanksi dari IAPI,
pencabutan izin praktik, dan kerugian reputasi dan tanggung jawab hukum. Pengguna laporan terlindungi, kredibilitas pasar terjaga, profesionalisme audit terpelihara, dan standar etika ditegakkan. Independensi bukanlah pilihan, tetapi keharusan dalam praktik audit profesional. Komitmen terhadap standar etika memastikan audit memberikan nilai nyata bagi semua pemangku kepentingan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja isi dari materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.